Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Darmawan, NPM 20210204331. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yakni di pertemuan keempat, yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal. Permasalahannya, kecuali hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Kemudian syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat juga. Diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Kemudian elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur atau luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan, baik itu jasmani maupun rohani. Kemudian baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, vertikal dan horizontal. Kemudian juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik dibilang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam tidak berarti pula menjadikan hukum Islam itu memiliki logika yang kaku atau berkukeras dan memaksa. Nas membuka peluang manfaat dalam memilih cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai dengan keadaan. Kemudian universal berarti umum, berlaku untuk semua orang, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal atau tidak harus dikembalikan pada Al-Quran. Universal yakni oleh ayat Al-Quran yang di ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian di surat As-Soba ayat 28, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada manusia seluruhnya sebagai pembawa gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat As-Soba. Kedua ayat Al-Quran di atas membawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Terus dinamis. Dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan menyesuaikan diri dalam keadaan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam ini terletak pada dasarnya menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar dan pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Kemudian sesuai dengan tabiat yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai dinamika atau mempunyai daya dinamika. Kemudian syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya pada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi keadaan fitrah yang sejahtera. Sebagai hukum Islam menuju keadaan toleransi, persamaan, dan kemerdekaan. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam ialah meniadakan kepicikan, menyidikitkan tukfas, mensyariatkan hukum cara-cara berangsur, memerhatikan kemaslahatan umat, mewujudkan keadilan yang merata.
Kemudian ada sistematis. Syariat Islam ini bersifat sistematis, artinya mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan dengan lainnya. Misalnya perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebihan. Demikian pula dengan lembaganya, dengan pengadilan Islam tidak akan memberi hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan untuk satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagai dan ditinggalkan sebagai lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abbudi wa ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abbudi bahwa adalah sesuatu di mana tujuan hukum dan dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dan perintah hawa nafsunya agar ia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela ikhtiar sebagaimana dia hamba Tuhan secara alamiah sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi suatu bentuk ibadah yang tujuan utama untuk mendekatkan diri pada Allah, yakni beriman padanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi. Murni artinya maka yang terkandung dalamnya tidak ada dinar atau suprarasional. Contoh, waktu Umar menjalankan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, Umar radhiyallahu anhu, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Yang bersifat ta'akuli yang berbentuk bidang muamalah. Ta'akuli bersifat duniawi yang dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.